Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah kalian sedang membuat tugas tiba-tiba mati lampu? Misalnya kalian mengambil lilin dan menggunakannya, maka cahaya lilin tadi yang membantu kalian dalam menyelesaikan tugas. Kira-kira teman-teman, cahaya itu apa ya? Kenapa cahaya itu bisa menerangi sekitar kita? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan arah optik, materi IPA kelas 8 semester 2. Perkenalkan, saya Pak Duyarti dari SMP Negeri 3 Kota Bengkulu, teman-teman. Baik teman-teman, yang pertama kita akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Bahwa cahaya adalah salah satu bentuk gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Yaitu gelombang yang bisa merambat tanpa memerlukan medium perantara. Seperti cahaya pada matahari. Baik teman-teman, gelombang elektromagnetik itu dapat merambat tanpa medium seperti sinar matahari yang langsung tampil ke bumi. Teman-teman, sifat-sifat cahaya, bahwa cahaya dapat merambat lurus atau bisa diteruskan. Contohnya pada sinar senter maupun cahaya matahari yang masuk melalui jendela rumah kita. Kemudian teman-teman, sifat-sifat cahaya itu, bahwa cahaya itu dapat dipantulkan atau refleksi. Seperti cahaya matahari bisa memantul pada dinding-dinding kaca pencakar langit. Jadi akan ada pemantulan. Ataupun ketika kalian sedang bercermin. Kemudian teman-teman, bahwa sifat-sifat cahaya itu, cahaya bisa dibiaskan atau refraksi. Jika kalian memasukkan sendok ataupun ke dalam gelas seperti itu, maka akan terlihat bahwa sendok maupun pipet tadi akan membengkok. Jadi pembelokan itulah yang disebut sebagai istilahnya pembiasan atau refraksi. Bisa juga nanti kita lihat pada peristiwa pelangi ya teman-teman. Maka akan menghasilkan warna putih yang tadinya putih menjadi warna biji kuhi bening, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kemudian teman-teman, bahwa pemantulan cermin ini dibagi menjadi beberapa cermin. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sering bercermin, yaitu cermin datar. Ketika kita bercermin, maka apa yang terjadi? Tentunya bayangan akan terjadi. Yang pertama, sifatnya adalah maya, tegak, sama besar, berkebalikan sisi dengan benda, dan jarak bayangan sama dengan jarak benda. Itu yang terjadi ketika kita bercermin. Bisa diperhatikan untuk gambarnya seperti ini. Kemudian teman-teman, bahwa sifat dari cahaya itu adalah memantul, seperti juga terjadi pada cermin cekung, teman-teman. Istilahnya juga disebut sebagai cermin konkav atau melengkung. Kemudian bersifat mengumpulkan cahaya atau istilahnya konvergen. Cerminnya adalah positif, letak fokus di bagian depan bidang mengkilap. Dan teman-teman, sifat bayangan, jika benda berada di ruang satu, maka bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda berada di ruang 2, bayangan bersifat nyata, terbalik, diperbesar. Dan jika benda berada di ruang 3, bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Teman-teman, pemantulan cahaya pada cermin selanjutnya adalah cermin cembung, teman-teman. Seperti ini, pada kaca spion, teman-teman. Cermin cembung ini atau konveksi bersifat menyebarkan cahaya atau divergen, dan cermin negatif letak fokus di bagian belakang cermin. Untuk sifat bayangannya, yang pertama maya, tegak, dan diperkecil, teman-teman. Kemudian teman-teman, bahwa sifat cahaya itu adalah bersifat pembiasan. Ini oleh lensa, teman-teman. Yang pertama, pembentukan bayangan pada lensa cembung.
bahwa lensa cembung itu adalah lensa positif, bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen, dan bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepi. Nah, ini teman-teman untuk gambarnya. Dia berkebalikan dengan cermin teman-teman, cermin cembung. Kemudian teman-teman, sifat bayangannya jika berada di ruang 1, maka bayangan bersifat maya tegak diperbesar. Jika benda berada di ruang 2, maka bayangan bersifat nyata terbalik diperbesar. Serta jika benda berada di ruang 3, maka bayangan bersifat nyata terbalik dan diperkecil. Baik teman-teman, untuk pembentukan bayangan pada lensa cekung, bahwa lensa cekung ini adalah lensa negatif, bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepi. Nah, ini teman-teman untuk gambarnya. Dan sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian teman-teman, bahwa alat optik ini ada yang alami dan ada yang buatan. Kita lihat yang alami ya teman-teman, yaitu contohnya mata. Ini ada teman-teman bagian mata, ada pupil, lensa, iris, koloroid, sklera, retina, bintik mata, saraf optik, dan ada kornea dan petrus humor. Kornea itu melindungi mata, iris fungsinya mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata, pupil tempat masuknya cahaya, lensa mata membiaskan cahaya, retina itu adalah tempat terbentuknya bayangan, dan bintik kuning adalah tempat jatuhnya bayangan, serta saraf mata itu meluruskan mata ke otak. Baik teman-teman, kemudian selanjutnya untuk alat optik alami ini adalah mata serangga teman-teman. Kita lihat mata majemuk lalat. Nah seperti ini teman-teman. Ada akson sel sarafnya dan juga ada kornea, kerucut kristalin dan fotoreseptor. Ini teman-teman, dan ada sel-sel pigmen. Kerucut kristalin inilah yang tembus cahaya teman-teman. Jadi ini mata majemuk pada lalat. Kemudian teman-teman, ada alat optik buatan yang contohnya pertama kamera. Kamera digunakan untuk mengambil gambar. Cara kerjanya mirip dengan mata manusia dan mengubah jarak benda ke lensa. Kemudian teman-teman ada loupe atau kaca pembesar menggunakan lensa cembung, digunakan untuk membantu memperbesar tampilan benda-benda kecil, misalnya pada tukang arloji. Dan teman-teman, alat optik buatan selanjutnya adalah mikroskop, yaitu fungsinya untuk melihat benda mikroskopis, terdiri dari lensa okuler dekat dengan mata dan lensa objektif dekat dengan benda. Dan teman-teman, juga ada teleskop teman-teman atau teropong, di mana menggunakan cermin teropong pantul atau lensa teropong bias, teleskop bintang, pengamatan benda langit, dan teleskop bumi mengamati benda yang ada di bumi. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan, dan ini adalah soal pilihan ganda. Misalnya pada lampu senter, bola lampu kecil diletakkan di titik fokus cermin cekung. Hal ini dimasukkan agar sinar yang terpantul, teman-teman silakan dipilih. Apakah berkumpul di satu titik, membentuk bayangan nyata, menyebar ke segala arah, sejajar ke tempat yang jauh. Jadi teman-teman, yang jawabannya adalah D, sejajar ke tempat yang jauh. Kemudian teman-teman, sebuah benda di antara dua cermin datar yang membentuk sudut 8 derajat, terbentuk bayangan sebanyak 5 buah, maka besar sudut tersebut adalah, jawabannya adalah B teman-teman, yaitu 60 derajat. Kemudian teman-teman, jika suatu benda terletak di depan lensa cembung pada jarak 2 f, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah, yaitu A ya teman-teman, nyata terbalik dan sama besar. Serta selanjutnya, fungsi diafragma kamera sama dengan fungsi pada mata, yaitu teman-teman adalah pupil ya teman-teman. Oke teman-teman, pembahasannya seperti ini teman-teman. Untuk soal 1 dan 2, soal 3, serta soal 4. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.